Baik, saat malam teman-teman sekalian. Pada malam hari ini saya akan coba sharing beberapa hal terkait dengan karena recovery hari Rabu tanggal 1 April ini tidak dapat diselenggarakan secara berkumpul karena ada social distancing, maka saya akan mencoba membuat satu sharing singkat buat kita semua agar kebenaran firman Tuhan boleh tetap kita dengarkan walaupun kita berada di dalam rumah. Saya akan bacakan di dalam Wahyu 3 ayat ke-14 sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan buat setiap kita semua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumaskan matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi ia akan kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sebelum mulai, saya akan berdoa buat kita semua. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini kami boleh berkesempatan kembali dipertemukan dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang hidup ini boleh memberikan kami satu kekuatan yang baru, pengertian yang baru, sehingga kami boleh dalam hidup ini mempersembahkan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dan dinikmati oleh Allah. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Malam hari ini saya akan mencoba memberikan satu tema, lebih baik engkau panas atau dingin gitu ya, daripada suam-suam kuku ya. Ini tidak dingin, tidak panas, lebih baik panas atau dingin sekalian gitu ya. Nah, kadang kalau kita berangkat dari menikmati sebuah kopi gitu ya, kebetulan saya juga minum kopi gitu ya. Jadi ketika kopi itu disajikan itu ada dua cara. Yang pertama cara dengan cara penyajian panas, itu bisa kita nikmati. Dan juga dengan cara dingin atau dengan kasih es batu dingin, dalam keadaan dingin pun kita bisa nikmatin. Nah tetapi ketika kopi itu sudah ditinggal lama dari panas, lalu dia tidak lagi menjadi panas, dia tidak bakalan bisa menjadi dingin karena tidak ada es batu, maka keadaan suam-suam kuku seperti itulah akhirnya orang tidak bisa nikmati kopi yang tadi itu. Nah, hari ini saya akan menekankan bahwa ketika di jemaat di Laodikia ini memberikan satu penggambaran buat jemaat di zaman kita juga ini akan menegur semua jemaat 7 jemaat ini, menegur jemaat sepanjang zaman, segala zaman untuk gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di masa-masa zaman-zamannya ini. Jadi mewakili segala zaman ini ya. Jadi ketika ini saya melihat bahwa tidak panas, tidak dingin. Ada dua titik ekstrim. Panas dan dingin. Di antara panas dan dingin, nah inilah suam-suam kuku. Apa maksudnya suam-suam kuku lalu Tuhan muntahkan? Karena ketika kita melihat bahwa banyak orang menjadi orang percaya, orang Kristen yang menjalankan ibadahnya di dalam kehidupan ibadahnya, tetapi tidak memiliki nilai yang esensi yang benar-benar ketika mereka menjalankan kehidupan ibadahnya. Jadi seringkali banyak orang juga karena di KTP ini orang Kristen, lalu dia malu sama KTP-nya, lalu harus beribadah paling tidak seminggu sekali ke gereja, kira-kira demikian. Tapi pada waktu di gereja mereka nggak tahu esensi daripada ibadah itu apa. Sehingga ketika mereka beribadah ya sekedar beribadah, membawa jasmaninya masuk ke dalam satu gereja, lalu mereka mengikuti tata cara ibadah, lalu mereka pulang dan sebagainya, sudah beribadah. Ya ketika di jemaat Laodikia ini suam-suam kuku artinya apa? Mereka tidak peduli, mereka acuh terhadap hal-hal yang esensinya harus mereka peroleh, yaitu kehidupan kerohanian mereka. Jadi mereka menekankan kepada kehidupan jasmaninya.
Maka tadi kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat 17, saya akan bacakan ulang kembali buat Anda semua. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Jadi merasa bahwa hidup saya ini sudah cukup. Secara jasmani mungkin memiliki satu kecukupan kemapanan dari segi sandang pangan papan gitu ya. Jadi orang yang nggak mau pusing lagi, pokoknya saya sudah hidup dalam kecukupan, lalu saya menjalankan kehidupan saya berorientasi pada diri saya sendiri. Dan nggak taunya orang-orang seperti ini menjalankan kehidupan yang nggak memikirkan hal-hal yang bersifat tidak kelihatan, yaitu yang bersifat rohani ini, yang akhirnya merendahkan nilai daripada nilai-nilai ibadah itu sendiri, yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Maka di ayat 17 itu bagian B-nya dikatakan bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Mengapa demikian? Karena jikalau kita hanya melihat pada orientasi jasmani saja, itu kalau kita bilang miskin rohani luar biasa. Harusnya kita lebih baik menjadi orang yang kaya rohani, miskin jasmani nggak masalah. Karena jasmani ini sifatnya sementara. Yang jasmani ini yang sifatnya fana. Yang akan habis, yang akan berlalu, yang akan terbatas ini. Kita tidak memikirkan hal-hal yang tidak terbatas, yaitu apa? Kehidupan rohani. Kebenaran yang bersifat kekal, yaitu perkataan Allah yang bersifat kekal. Kita nggak pernah memikirkan hal-hal yang demikian. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita menjadi orang-orang Kristen yang hanya menjalankan ibadah tapi tidak memiliki nilai esensi terhadap ibadah itu sendiri, yaitu bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana kebenaran firman Tuhan itu harus ada di dalam diri kita, bagaimana kita harus mempelajari kebenaran-kebenaran itu sendiri. Maka Tuhan mengatakan, hendaklah engkau panas. Ini titik ekstrim, panas dan dingin gitu ya. Saya akan menjadi satu penggambaran dari beberapa tafsiran. Nanti yang terakhir saya akan memberikan pengertian yang bersifat linear. Yang panas dan dingin ini yang pertama, titik ekstrim yang bersifat tidak linear. Jadi ketika dikatakan panas, itu penggambaran orang-orang Kristen yang memiliki gairah, yang memiliki satu passion akan kebenaran firman Tuhan. Jadi mereka yang benar-benar peduli kepada kebenaran firman Tuhan. Maka ketika ada orang-orang dengan masuk dengan pengajaran-pengajaran yang menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan itu, maka kebenaran firman Tuhan itu harus digaungkan lebih besar lagi. Bahkan kita harus menolak ajaran-ajaran yang di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, ini harus menjadi orang-orang Kristen yang begitu on fire, begitu memikirkan, yang begitu peduli akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan, doktrin-doktrin kebenaran firman Tuhan harus dijaga begitu rupa. Sehingga kita benar-benar harus benar-benar bisa mempelajarinya. Sehingga ketika dalam kehidupan ini, ketika kita tahu bahwa ada orang-orang, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu masuk di dalam lingkungan kita, sehingga kita mengetahui hal itu, maka kita harus gaungkan itu. Kita harus berani untuk demikian, untuk menjaga apa? Supaya kehangatan kebenaran firman Tuhan yang sejati itu tetap berada di dalam kebenaran itu sendiri. Tetap berada di dalam jalurnya, nggak boleh dikotak-atik. Bahwa ketika ada yang menyimpang, maka kita bisa meluruskan kembali apa yang salah. Harusnya kita punya kegairahan itu kembali. Harusnya kita punya kegairahan untuk belajar kebenaran firman Tuhan, mengetahui kebenaran firman Tuhan sehingga kita tidak mudah disesatkan, sehingga kita mengetahui, memiliki kepekaan bahwa ada sesuatu pengajaran yang tidak sehat, kita pun tahu bahwa ini nggak benar. Lalu kita coba untuk meluruskan kembali, kita coba untuk menggaungkan kebenaran itu sendiri sehingga yang tidak benar itu mundur, bahkan dilenyapkan karena ada yang benar. Di zaman yang era serba modern ini seringkali kita juga melihat bahwa kalau boleh jujur, kadang sedih juga beberapa pendeta-pendeta besar justru memiliki satu pengajaran-pengajaran yang akhirnya sekarang lambat laun udah mulai terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang bersifat duniawi, yang bersifat mungkin sudah memaksakan akan kepentingan-kepentingan tertentu gitu ya. Nah, ini kita harus berjaga-jaga. Karena Alkitab juga sudah berbicara bahwa akan ada rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, gembala-gembala palsu. Nah, kalau Anda dan saya hari ini tidak memiliki kegairahan sebagai orang-orang yang on fire, yang panas, yang harus belajar kebenaran firman Tuhan, kita bisa disesatkan suatu hari nanti.
Saya berharap mintalah kepada Tuhan kegairahan untuk benar-benar mengerti kebenaran firman Tuhan. Belajar akan kebenaran firman Tuhan. Milikilah kegairahan itu. Jadi waktu kita beribadah, bukan sekadar saya datang ke gereja membawa jasmani saya. Membawa mungkin persembahan saya secara jasmani. Lalu saya berikan kepada gereja. Lalu saya duduk diam. Lalu saya sepertinya menikmati hadirat Tuhan. Kalau kita boleh jujur melihat gereja zaman-zaman saat ini gitu ya. Banyak orang ke gereja, kalau kita tanyakan, mereka cenderung ya, ini kita sepertinya di-entertain oleh gereja. Ya, gereja mencoba untuk menata begitu rupa sebagaimana ketika jemaat datang duduk, seperti di-entertain. Seperti di-entertain, jadi disenangkan, dihiburkan, dikuatkan gitu ya. Saya nggak bilang itu kita nggak boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saya nggak bilang kita nggak boleh disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi nyatanya seringkali meleset. Seringkali yang ada ibadah, makna ibadah itu hari Sabat. Kalau kita flashback bagaimana ketika Tuhan menciptakan hari pertama, kedua, sampai hari yang ke-6. Maka hari ke-7 Tuhan beristirahat. Pada waktu itu kuduskanlah hari Sabat. Apa makna Sabat? Bukan kita sekedar kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan itu dengan cara kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan telah pimpin hari lepas hari kita sehingga satu minggu kita kembali kepada Tuhan. Kita lihat perjuangan hidup kita tanpa tangan Tuhan. Tidak mungkin kita sampai hari ini bisa kembali. Nanti harus kita kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Jadi siapa yang dimuliakan? Siapa yang harusnya disenangkan? Bukankah Tuhan yang harusnya disenangkan? Bukankah Tuhan yang harusnya menikmati hidup kita? Bukannya harusnya Tuhan yang bisa menikmati itu? Bukannya kita menikmati sekedar hadiratnya Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan dengan cara kita menaikkan syukur kita. Kita menaikkan kemuliaan Tuhan kembali. Karena dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Seringkali yang ada kita pengennya dihiburkan. Bukan salah gitu ya. Cuman seringkali gereja-gereja zaman sekarang ini mencoba bagaimana jemaat menjadi nasabah, menjadi pelanggan, menjadi customer. Sebagai seorang raja yang harus dilayani. Secara profesional kalau dunia kerja gitu ya. Ini terbalik. Seakan-akan nih kita, kalau kita menjadi satu perusahaan, lalu kita suatu bank misalnya, saya butuh nasabah gitu ya. Bank butuh nasabah. Tuhan gak butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Tuhan gak butuh kita untuk menyatakan Dia Tuhan. Kita yang butuh Dia dalam hidup ini. Jadi siapa yang harus menikmati? Bukankah yang harus menikmati itu adalah Tuhan? Bukan kita. Bukan berarti kita gak boleh menikmati hadirat Tuhan. Sekali lagi, saya tidak bilang saya menentang bahwa kita gak boleh disegarkan, gak boleh dihiburkan. Jangan tafsir dengan hal-hal yang terlalu rendah gitu ya. Yang saya maksudkan adalah ketika Anda dan saya bisa menikmati hadirat Tuhan dengan cara yang benar, yaitu ketika Anda tahu bahwa Anda naikkan syukur itu di hadapan Tuhan dengan nilai bahwa segala sesuatunya tanpa campur tangan Tuhan tidak mungkin. Maka engkau mengembalikan kemuliaan itu kepada Dia. Itu Anda menikmati ketika Anda benar-benar memuliakan Dia. Ketika Anda membawa hidup Anda menjadi korban yang harum, yang ketika itu seperti korban bakaran yang akhirnya Tuhan harum, Tuhan cium berkenan di hadapan Tuhan. Harusnya kita demikian. Membawa hidup kita hidup lebih suci, hidup lebih kudus, hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang kita bawa buat Tuhan. Jadi Tuhan yang harus disenangkan. Nah, seringkali jemaat Laodikia nggak mau pikirkan hal-hal yang demikian. Tidak mau memikirkan hal lagi acuh, nggak peduli terhadap kebenaran atau Injil. Yang penting saya secara jasmani, saya nggak mau pusing. Secara sandang pangan papan mungkin, secara mapan kemapanan ada jemaat ini. Tapi Tuhan tegur begitu keras. Mereka tidak tahu kalau mereka itu begitu miskin, malang, buta, melarat, bahkan demikian. Di dalam kekayaan jasmani mereka. Mereka tidak melihat bahwa mereka dalam keadaan yang demikian. Kasihan sekali. Karena Tuhan menilai bukan jasmani, Tuhan menilai keadaan rohani kita. Karena yang nanti akan bertemu dengan Tuhan, kembali kepada Tuhan yang Tuhan ambil kembali. Ingat, waktu manusia diciptakan itu dari debu dan tanah sifat jasmani, dan Tuhan menghirupkan rohnya yang kekal, dan roh itu yang kekal yang tadi, yang tidak kelihatan, yang sifat rohani tadi, akan kembali kepada Tuhan. Kita jangan lupa itu. Jasmani ini terbatas.
Tuhan gak lihat itu. Tuhan bisa berikan, Tuhan juga tidak bisa berikan. Tapi bukan berarti orang yang diberikan maka rohani juga kaya. Tidak demikian juga. Tapi biarlah kita memikirkan hal-hal yang bersifat esensi, yang bersifat lebih mendasar, yaitu kerohanian kita yang perlu diutamakan. Jemaat-jemaat Laodikia hanya memikirkan secara orientasi diri atau egosentris. Dia nggak peduli terhadap hal-hal yang demikian, yang harusnya mereka peduli. Karena bicara kebenaran firman Tuhan, bicara Kejadian sampai Wahyu, kita bicara Injil. Satu tema yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita harus meletakkan dasar iman kita di atas kebenaran firman Tuhan, yaitu Injil itu sendiri. Tapi kita tidak perlu peduli dengan Injil itu sendiri. Bagaimana ketika ada ajaran-ajaran yang masuk, lalu Injil-Injil palsu masuk ke dalam gereja-gereja, lalu kita nggak peduli terhadap hal itu. Bukankah nanti hal itu akan juga memberikan kita toleransi, kita berkompromi, akhirnya kita juga disesatkan dengan hal-hal yang demikian, bersifat duniawi nantinya, digiring begitu rupa. Kalau kita nggak saat ini sadar, maka Tuhan berada di muka pintu. Dia mengetuk supaya kita mau datang, mendengar kebenaran firman Tuhan, mendengar pengajaran dari Yesus Kristus sendiri. Kita bersama-sama belajar. Biarlah Roh Kudus tuntun kita, ingatkan kita supaya kita memiliki kegairahan yang demikian. Ketika Anda dan saya waktu kita pertama kali berjumpa dengan Kristus, waktu kasih mula-mula itu diberikan, waktu anugerah itu turun, wah kita begitu menggebu-gebu, ada satu passion atau satu gairah yang mau intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, membahas kebenaran firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mau memuji, menyembah Tuhan begitu rupa. Tapi seringkali dalam perjalanan hidup kita seringkali lupa. Kita sudah meninggalkan kasih mula-mula kita sudah tidak memiliki kegairahan itu lagi. Makanya jemaat di Laodikia diingatkan kembali. Engkau tidak panas, engkau tidak dingin. Engkau suam-suam kuku. Jadi ketika kita melihat bahwa suam-suam kuku ini, justru Tuhan bilang, mendingan kau panas-panas atau dingin gitu ya. Kalau dinginnya, anggap titik ekstrim yang tidak mengenal Tuhan. Engkau percaya kepada Tuhan, tapi tindakanmu, rohanimu enggak kepada Tuhan. Hal ini pernah terjadi pada waktu bangsa Israel keluar daripada Mesir, perbudakan daripada Firaun. Mereka ketika itu sudah melihat pimpin daripada Tuhan melalui tiang awan, tiang api. Tapi ketika itu mereka masih menyembah Baal. Seperti jasmani mereka keluar daripada Mesir, keluar daripada perbudakan. Tetapi rohani mereka masih di dalam perbudakan Baal. Ini seringkali terjadi. Di jemaat Laodikia diingatkan, dinasihati, ditegur, dikritik. Supaya kita kembali berbenah diri di zaman-zaman saat ini juga. Karena ini mewakili segala zaman. Ya, saya berharap kita sama-sama memikirkan hal-hal ini untuk lebih serius lagi, sungguh-sungguh. Minta mohon Roh Kudus untuk kita tetap benar-benar rindu akan kebenaran firman Tuhan lagi. Saya juga kalau boleh jujur minta ampun sama Tuhan. Seringkali sudah mulai kendur dalam kegairahan gitu ya. Tapi sekarang saya coba mendisiplinkan diri saya. Saya pokoknya harus baca, saya harus belajar, memaksakan diri saya. Setiap hari harus baca, harus belajar, entah itu buku rohani, baca buku rohani, dengar-dengar khotbah-khotbah rohani, baca Alkitab, terus paksakan diri. Supaya kita jangan sampai kendur. Supaya kita terus menjaga kehangatan ini akan kebenaran firman Tuhan. Mohon daripada Roh Kudus, karena ini semua anugerah semata. Ketika Anda dan saya memiliki kegairahan itu hanya anugerah semata. Saya berharap Anda dan saya berdoa memohon kepada Tuhan. Tuhan juga mengatakan, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kita bila memiliki hati yang begitu rela, mau untuk Tuhan limpahkan anugerahnya, yaitu dibukakan akan kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan katakan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Yaitu hal-hal yang bersifat rohani. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar kamu kelihatan ketelanjanganmu yang kamu jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan supaya dalam kehidupan kita sadar
bahwa jangan-jangan dalam kehidupan kita nih yang bersifat mungkin lebih mapan, sudah beribadah gitu ya, merasa diri sudah beribadah, menjalankan keibadahannya, agama kita gitu kan, menjalankan iman kita sesuai dengan ibadah kita lain sebagainya, jangan-jangan kita masih telanjang. Ini mengerikan sekali. Jadi saya berharap kita juga benar-benar memikirkan hal ini. Yuk mari kita bersama-sama memohon anugerah daripada Tuhan, belas kasih daripada Tuhan, untuk kita memiliki kegairahan kembali untuk akan Injil, kerinduan untuk mau mencari tahu kebenaran, belajar akan kepada firman Tuhan. Tuhan sudah berdiri di muka pintu, Dia mengetuk hati kita. Mari kita sama-sama belajar, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, yang kedua saya mau sampaikan mengenai titik ekstrem yang tadi, panas dan dingin tapi bersifat linear. Maksud saya begini, kalau panas tadi mungkin Anda dan saya bukan berarti berdebat, kontroversi gitu, tidak. Tapi dengan cara-cara yang bijaksana kita tetap menjaga kebenaran itu, atau dengan cara yang mungkin lebih cooling down gitu. Anda peduli dengan sesama, Anda peduli dengan hal-hal yang bersifat kekekalan, Anda peduli saat ini mungkin peduli dengan orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah gitu ya, orang-orang yang mungkin dalam pelayanan penginjilan dan sebagainya. Kita mencoba peduli untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, mungkin dengan cara-cara demikian yang sifatnya linear bagi saya. Anda dan saya tidak harus menjadi seorang penginjil gitu ya, untuk memberitakan firman, mungkin karena panggilan kita berbeda. Tapi Anda dan saya mungkin memiliki panggilan masing-masing untuk memperlengkapi penginjilan, pekabaran Injil itu bisa disampaikan ke seluruh dunia. Mungkin lewat persembahan kita, dukungan kita terhadap penginjilan, hal-hal yang bersifat kepedulian kita terhadap Injil, itu yang harus kita menjadi pemikiran kita juga. Ini titik ekstrim yang panas dan dingin ini, tapi yang saya coba kaitkan untuk bisa menjadi linear. Yang pertama, panas tadi orang yang memiliki kegairahan akan kepada firman Tuhan, sedangkan suam-suam kuku tidak peduli, dan dinginnya itu orang yang tidak percaya. Dan yang kedua adalah panas dan dingin tadi, panas dengan cara-cara demikian Anda mau menjaga kebenaran firman Tuhan, terus memelihara kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu sendiri dengan belajar kebenaran firman Tuhan dan menentang segala ajaran-ajaran yang menyesatkan di luar daripada kebenaran, atau dengan cara yang dingin yaitu mendukung penginjil-penginjilan, mendukung dengan hal-hal yang bersifat pengkabaran Injil. Kita support begitu Pak, kita peduli akan Injil ini sendiri. Jadi saya berharap kita semua masuk di dalam kebenaran-kebenaran yang sejati dan pengertian-pengertian yang lebih mendalam. Saya terbatas di dalam mengungkapkan poin-poin ini. Saya hanya coba sedikit memberikan satu mungkin penghantar gitu ya, untuk kita semua agar kita memiliki perhatian lebih untuk benar-benar memiliki gairah dalam hidup ini terhadap Injil. Kiranya Tuhan memberkati. Saya akan menutup sesi ini. Kiranya ini semua menjadi berkat buat setiap kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas malam hari ini yang Kau berikan buat kami. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini memberkati kami, agar hidup kami semakin hari benar-benar memiliki kerinduan hari lepas hari untuk kebenaran firman Tuhan. Mohon Roh Kudus-Mu berikan kami kerinduan itu, biarlah kami mau merelakan hati kami dan bertobat, supaya Tuhan memberikan kami kelimpahan akan kebenaran-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus Tuhan. Amin.